Halo, selamat pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu instrumentasi yang dapat menyelesaikan salah satu masalah berkebun. Berkebun merupakan salah satu hobi yang cukup digemari di kala pandemi saat ini. Tidak sedikit orang-orang yang diharuskan untuk bekerja di rumah dan tidak boleh keluar kemana-mana, menghibur diri mereka dari pekerjaan dengan cara merawat berbagai macam tanaman di halaman rumahnya. Namun, seringkali kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyiramkan air ke setiap tumbuhan dengan rutin. Sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu ataupun mati karena tidak mendapatkan cukup pasokan air pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat otomasi yang dapat berperan sebagai penyiram tanaman agar tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup sepanjang hari. Ini mode manual, merahnya mati, kalau dipencet putihnya ini mati. Mode auto, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virus. Di sini akan menjelaskan mengenai code dari project AWP system ini. Jadi ada 5 buah library yang kita gunakan. Ini untuk sensor suhu, ini untuk I2C, serial communication, ini untuk OLED-nya. Jadi itu sudah pertama itu define, ini define untuk OLED-nya. Jadi kita menggunakan OLED 128x32 pixel. Lalu ini untuk sensor suhunya kita menggunakan tipenya DHT11 dan pinnya yang kita colokkan itu pin digital 8. Lalu setelah itu ada beberapa pin yang kita gunakan yaitu pin A2, A0, 3, 4, 13, dan 12. Jadi analognya cuma satu, namun ada 5 buah pin digital yang kita gunakan. Lalu setelah itu di sini ada pixel dari gambar keran yang nanti akan digunakan untuk di print di OLED. Lalu di sini ada beberapa variabel juga yang kita gunakan. Nah, pada file setup di sini ada beberapa pin yang kita deklarasikan menjadi input ataupun output. Terus ada DHT begin ini untuk mengaktifkan sensor suhu atau DHT11. Ini untuk mengaktifkan juga OLED. Jadi apabila dia tidak sesuai dengan kondisi ini, maka dia akan mengelup secara terus-menerus pada IP ini, sehingga program tidak akan dimulai. Namun apabila OLED-nya sudah cocok, maka dia akan lanjut ke seterusnya. Jadi selama 2 detik, lalu ini untuk mengclear OLED, jadi OLED-nya akan bersih. Lalu setelah itu kita memulai deklarasikan serial begin. Ini komunikasi serial secepat 9600 bit per second. Lalu setelah itu kita masuk void loop. Di sini button state ini untuk membaca pencetan tombol dari tombol berwarna merah, itu button state pertama. Ini untuk mode ya. Jadi apabila dia dipencet maka counter akan bertambah, dan apabila counter akan bertambah maka di sini akan berganti-ganti mode. Jadi yang pertama tuh yang ini dulu, dikarenakan kita mendeklarasikan counter itu pertama sama dengan 1, maka dia akan masuk ke bagian yang ini. Jadi apabila masuk ke bagian ini akan mengclear OLED, lalu setelah itu menampilkan header
yang ada di fungsi header itu fungsinya untuk menampilkan manual mode apabila dia kontak sama dengan 1 dan seterusnya, apabila 2 auto, apabila 3 dia masuk ke refreshing atau mode. Dan sebelumnya itu kita ngapain humidity sama temperatur dengan kursor dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan pada fungsi ini. Lalu kita kembali ke atas di sini. Setelah itu kita display. Ini ada fungsi lagi, fungsi display dengan tujuan itu memprint angka persen dari kelembapan tanah dengan satuan persen, dan ini untuk suhu lingkungan dengan satuan Celcius atau derajat Celcius. Terus ini untuk mendisplay. Lalu ini karena ini mode manual, maka LED mode ini yang kita sambungkan dengan LED berwarna merah, maka LED berwarna merah akan mati, yang menandakan dia dalam mode manual. Lalu ini masuk ke void fungsi suhu. Void suhu itu sebenarnya hanya membaca data temperatur dari sensor DHT11, lalu kita masukkan ke variabel T yang nanti akan digunakan untuk print di sini. Lalu setelah itu kita masuk ke mode manual. Ini ada void mode manual. Kalau kita lihat di sini ada analog rate. Ini sensor value. Jadi dikarenakan sensor value itu 0 sampai 1024. Nah, sedangkan yang kita inginkan 0 sampai 100, maka harus kita ubah. Dan juga 0 sampai 1024 ini kalau di sensor value itu 1024 itu kering, 0 itu basah. Namun kita inginnya 0 itu kering, 100 itu basah. Jadi harus kita balik logikanya. Jadi kita bagi sensor value tersebut dengan 1024, lalu kita kalikan 100. Lalu setelah itu 100 dikurangkan dengan hasil tersebut. Maka dapat terbentuk suatu persentase 0 sampai 100 dengan interval 0 itu kering dan 100 itu basah. Lalu kita ini button state, tapi button state beda dari yang pertama. Ini untuk yang tombol berwarna putih yang ditujukan untuk mematikan atau menyalakan pompa air. Jadi apabila untuk di awal itu karena kita declare di awal button state counter itu sama dengan 2, maka di bagian manual ini kita masuk ke yang ini terlebih dahulu. Jadi LED pindah low, relay low. Jadi pompanya mati dan juga LED warna putih juga mati. Lalu counter sama dengan 0. Ini untuk mereset lagi. Dan apabila dipencet, maka counter 2 akan bertambah dan akan menjadi 1. Apabila 1, maka LED-nya yang berwarna putih menyala, pompa menyala, dan akan menggambar draw bitmap yang ada di atas tadi di layar OLED. Draw bitmap itu kan gambar keran. Jadi akan tergambar keran yang menandakan keran sedang menyala atau pompanya sedang menyala. Lalu kita kembali ke atas. Setelah itu di delay selama 100 milisecond. Nah, setelah ini akan terus mengelup selama tombol berwarna merah belum dipencet. Dan apabila tombol berwarna merah dipencet, sehingga counter akan bertambah lagi menjadi 3, masuk ke bagian ini. Ini sama saja seperti di atas, mendisplay modenya mode auto, dan ini mengclear. Nah, kalau kita lihat OLED display header nih kan, ini yang kita masuknya yang counter sama dengan 2, masuknya yang auto. Nah, terus masuk ke bagian LED mode. Nih, LED berwarna merah nih nyala nih pada saat counter sama dengan 2. Lalu setelah itu masuk ke suhu ini untuk membaca data suhu pada di atas 11 dan masuk ke mode auto, fungsi void-nya. Nah, di mode auto ini sama seperti di mode manual, kita membaca pin pada sensor kelembapan tanah masuk ke sensor value, terus kita buat besaran persennya, dan ada 2 buah kondisi di sini, apabila lebih besar dari 900 atau kurang dari 900. Kalau lebih besar dari 900, kita bagi lagi menjadi 2. Jadi ada 2 parameter, selain kelembapan tanah ada juga suhu. Nah, dikarenakan tumbuhan itu ideal disiram pada pagi hari ataupun sore hari dan tidak pada siang hari, maka apabila suhunya itu kurang dari 30, barulah dia akan menyiram dan LED berwarna putih menyala, dan di sini akan tergambar suatu gambar keran pada OLED. Sedangkan apabila dia suhunya lebih besar dari 30, maka dia tidak akan menyala. Begitu pula apabila sensor value-nya lebih kecil daripada 900, berarti kan dia basah ya. Kalau dia basah, maka ini juga akan mati. Begitu untuk auto. Jadi kita tidak perlu menyalakan maupun mematikan keran atau pompa air secara manual, itu sudah diatur sendiri oleh sistem AWP sistem ini. Oke, kita kembali ke atas. Setelah itu di delay selama 100 detik, dan sebelum dipencet ini akan terus berulang. Jadi tidak akan putus.
karena masuk ke void loop. Nah, setelah itu apabila dipencet lagi, maka counter akan bertambah menjadi 3 dan masuk ke sini. Nah, ini akan di display. Nah, tapi di display ini nanti akan berubah karena kontras sama tangan 3. Nah, di bagian OLED play header ini dia akan memprint ini refreshing, press mode button dan to continue. Jadi ini menandakan kalau sistem dalam kondisi refreshing. Jadi tidak pada mode auto ataupun manual. Jadi kalau kita lihat lagi di atas, ini LED-nya low, jadi semuanya low, relay maupun warna putih, LED warna putih. Terus kontras sama dengan 0. Lalu apabila kontras sama dengan 0, ini hanya sekali ya, hanya dilewati sekali kontras sama dengan 3. Dia akan langsung masuk ke kontras sama dengan 0, itu L sini. Nah, di sini adalah mengkedap-kedipkan LED berwarna merah. Jadi pada bagian ini LED akan berkedap-kedip LED berwarna merah secara terus-menerus. Dan di OLED akan ditampilkan tadi tulisan refreshing dan sebagainya. Sebelum dipencet dia akan terus mengkedap-kedip dan apabila dipencet dia akan kembali lagi ke kontras sama dengan 1. Dan apabila kita lihat di sini tadi ada fungsi yang belum kita jelaskan, itu ialah ini OLED display. Nah, kalau kita lihat di bawah OLED display ini sebenarnya untuk menampilkan data yang dimasukkan di awal tadi, itu adalah value-nya. Tadi kalau misalnya kelembapan tanah tuh satuannya kan persen ya. Jadi kita tentukan hurufnya berapa besarnya, terus tempatnya di mana, di sumbu X-nya, terus sumbu Y-nya di mana. Ini dengan beberapa persamaan ini kalau persen, berarti kan kalau kelembapan ini kursornya segini, ini satuannya segini tempatnya. Nah, ini kalau else tuh kalau suhu, ini kalau value-nya segini tempatnya X, Y ini yang udah di atas, yang dioper. Lalu ini digambarkan bulat karena kan Celsius itu ada derajat atau bulatannya sebelum C ya. Jadi kita harus gambar dulu dan di sini ada unitnya atau satuannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.